gitu ya. Karena dan kita mungkin terpanggil juga untuk batuk kayak gitu. Nah, jadi ini ketika Anda melemparkan pertanyaan gitu, siapa dari Anda yang jago public speaking bisa tulis di kolom chat saya. Nah, Anda juga bisa memperagakan gitu. Tulis di kolom chat peragaannya seperti apa sih? Mungkin tangannya bisa tunjuk-tunjuk ke keyboard gitu ya. Ya, jadi jadi bisa kalau misalnya kita ketikkan gini atau kita bisa tunjuk-tunjuk ke keyboard. Jadi terserah kita dan kita bisa benar-benar untuk mengikuti ya instruksinya itu untuk mempraktekannya. Ya, coba kita akan praktekkan sama-sama ya gitu. Nah, Anda juga ngomong nih di tempat Anda masing-masing gitu ya sambil mempraktekkan juga. Oke, siap. Dengan kalimat yang sama gitu ya, supaya kalian udah ada contohnya dari yang seperti saya berikan. Oke, kita mulai nih. Kita latihan ya. 1, 2, 3. Siapa dari Anda yang ingin jago public speaking? Bisa tulis di kolom chat bilang saya. Wah, udah bisa semuanya? Oke, keren. Tepuk tangannya buat kita semua. Ya, nah tadi perhatikan nggak ketika saya minta tepuk tangan pun temponya semakin lama semakin cepat gitu ya, intonasinya semakin lama semakin naik gitu karena ya saya juga bahkan ikut nyontohin tepuk tangan gitu supaya Anda juga tepuk tangan. Jadi benar-benar contoh itu perlu banget ya gitu, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari pun contoh itu diperlukan banget. Misalnya nih, jika kita meminta anak kita percaya diri gitu, mungkin bisa dimulai dari orang tuanya dulu. Kalau misalnya orang tuanya lagi berbicara di depan umum atau lagi bertemu orang gitu yang tidak terlalu private, mungkin anak ini bisa dibawa gitu, bisa supaya anaknya bisa melihat Anda, oh ternyata cara ngomong yang baik itu seperti ini ya gitu, ada contohnya. Nah, nanti anak Anda akan melihat dan juga meniru Anda gitu. Nah, kalau misalnya dia diberikan lingkungan juga yang benar-benar bagus gitu public speakingnya, mungkin seperti lomba, seperti ikut les gitu yang bisa bertemu orang banyak supaya makin dia semakin terbiasa gitu untuk bertemu orang, ya tambah lama dia akan semakin pede gitu. Nah, tapi gimana kalau ada audiens nih yang udah disuruh melakukannya, misalnya kita udah tunjukin juga tapi audiensnya tetap nggak mau sama sekali untuk mempraktekkan, apa nih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah kita bisa mengulangnya sampai sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, kenapa harus 3 kali? Karena supaya audiens itu merasa terpanggil gitu untuk melakukan apa yang kita ucapkan. Nah, tetapi perintah di sini bukan artian seperti menggunakan nada bicara atau semacam atasan lagi menyuruh-nyuruh gitu ya. Tapi seperti ngajak. Oke, nah kalian iya, jadi seperti ngajak gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita sampai marah-marah, itu namanya ngancam, bukan ngajak. Ya, nanti takut audiens Anda. Nah, tapi ada 3 kali gitu. Nah, saya gitu. Jadi itu benar-benar ada tekniknya, bukan hanya diulang-ulang aja gitu. Nah, tapi Anda juga bisa menggunakan teknik alur cerita di dalam mengulangnya. Nah, misalnya Anda bertanya tentang siapa YouTuber favorit Anda? Coba tulis di kolom chat. Nah, jadi kalau misalnya audiens masih belum untuk nulis di kolom chat, nah Anda bisa cerita dulu gitu. Oke, bisa tulis di kolom chat ya YouTuber favoritnya. Nah, kalau misalnya saya itu YouTuber favoritnya adalah ada Mary Riana, ada Deddy Corbuzier gitu kan. Nah, jadi setelah itu oke, kalau itu adalah saya untuk YouTuber favorit saya. Nah, kalau Anda nih, saya penasaran siapa sih YouTuber favoritnya? Mungkin bisa tulis di kolom chat ya. Nah, jadi setelah Anda udah bertanya, terus Anda cerita YouTuber favorit Anda bisa mengulanginya lagi untuk melakukan pertanyaan gitu. Nah, mungkin kalau misalnya udah kedua kali nih, masih ada lagi yang belum untuk ngechat gitu untuk menjawab pertanyaan Anda bisa lagi melakukan alur cerita lagi gitu. Nah, kalau misalnya saya nih suka sama Miss Mary Riana YouTubernya karena Miss Mary Riana itu benar-benar memotivasi kita gitu untuk kita bisa lebih semangat gitu dalam keseharian. Nah, itu kalau saya. Nah, jadi coba dong, saya juga penasaran nih kalau Anda mungkin bisa di kolom chat juga gitu ya. Oke, thank you yang udah nulis. Yeay. Nah, jadi seperti itu. Anda bisa mengulangi pertanyaannya sampai sebanyak 3 kali gitu ya dengan ditambahkan alur cerita. Maka saya yakin pasti akan lebih banyak audiens yang menjawab gitu ya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan audiens yang setelah dia menjawab, apa yang harus kita lakukan nih supaya audiens itu merasa tidak dicuekin aja? Apa?
Ya, Anda mungkin dapat mereview jawaban mereka gitu ya. Dan bukan hanya mereview tapi bisa memberikan pujian kepada audiens yang sudah mengikuti instruksi Anda. Nah, contohnya nih, dengan menggunakan pertanyaan tadi. Recording in progress. Siapa YouTuber favorit Anda? Gitu, oke. Oh, Kak Ani suka Jessica Jen ya. Ada Kak Agus juga nih, suka Miss Mary Riana. Ada Kak Paula, gitu, yang suka misalnya Sandrina. Ada Kak Nina yang suka Raditya Dika, gitu. Wah, ada Kak Melani juga suka Ria Ricis, gitu. Jadi kita, kalau mereka udah ketik di kolom chat, kita bisa baca gitu untuk namanya dan juga jawabannya. Dan terakhir kita bisa untuk puji dia. Wah keren banget. Iya, memang saya juga suka tuh dengan YouTuber favorit kalian semua gitu. Memang mereka tuh keren gitu ya. Jadi ya, setelah review kita bisa memberikan pujian atas jawaban-jawaban mereka gitu. Nah, jadi ya itu, jadi kita bisa membebaskan mereka untuk mereka mau pilih apa untuk jawabannya gitu ya. Nah, setelah itu nanti bisa ditutup dengan pujian. Nah, menurut Anda nih, kenapa kita harus memberikan pujian di akhirnya? Karena pada dasarnya manusia itu senang banget gitu untuk dipuji atau diapresiasi gitu ya terhadap apa yang udah dia lakukan. Dan pujian kita, saya jamin bisa memberikan audiens itu jauh lebih semangat lagi. Nah, mungkin audiens akan berpikir nih, wah, partisipasinya ternyata benar-benar dihargai ya, gitu, dilihat, diperhatikan, dan mereka berpartisipasi itu nggak sia-sia gitu. Nah, selain itu apabila Anda mengapresiasi audiens yang menjawab atau memberikan respon tadi, itu berarti Anda sudah membangun komunikasi antara pembicaranya, yaitu Anda, dengan para audiens gitu, sehingga benar-benar terasa ada hubungannya gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda yang hadir kali ini, pernah nggak melakukan sesuatu terus Anda semua mendapatkan pujian? Pernah nggak? Ya, pernah ya. Oke, gimana rasanya waktu Anda mendapatkan pujian tersebut? Menyenangkan? Menyenangkan pasti ya. Oke, nah, ada hal apa yang Anda pernah dipuji? Coba sharing dong, saya pengen tahu nih. Coba sharing di kolom chat dulu, Anda pernah dipuji dalam hal apa? Oh, mungkin mungkin dulu waktu mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Atau mungkin dulu waktu perform terus bagus, terus dipuji, wah keren banget kalian gitu. Nah, jadi saya mau sharing sedikit nih. Dulu banget waktu pertama kali saya bekerja di Medriana Group, dulu waktu pertama kali saya baru melakukan telemarketer gitu ya, ketika saya mencoba-coba dan akhirnya berhasil dan produknya terjual gitu, saya juga dulu mendapatkan pujian gitu dari atasan saya gitu. Nah, dan percaya atau tidak, hal-hal sederhana yang membuat saya merasa bahwa apa yang saya capai dan saya kerjakan itu tidak sia-sia gitu dan membuahkan hasil, ya adalah pujian itu gitu. Dan pujian itu sendiri adalah kepuasan gitu bagi saya saat saya sudah berhasil melakukannya gitu. Dan rasanya sangat menyenangkan pasti ya. Makanya sering-seringlah Anda puji audiens Anda gitu supaya mereka senang untuk mengikuti Anda. Oke? Paham ya semuanya? Nah, jadi kalau misalnya tadi soal permintaan atau soal ajakan menulis di kolom chat. Nah, coba kalau sekarang triknya gimana caranya waktu Anda meminta audiens Anda misalnya mengangkat tangan. Apa yang harus dilakukan supaya mereka juga mau nih angkat tangannya? Maka Anda juga harus mencontohkan, bener banget, mencontohkan untuk angkat tangan juga. Nah, saya kasih contoh ya. Siapa dari Anda yang suka makan masakan nasi Padang? Bisa angkat tangannya? Nah, jadi kalian semua angkat tangan kan karena ngeliat saya angkat tangan gitu. Jadi pertanyaannya nih, angkat tangannya itu di kalimat yang mana sih? Gitu, di kalimat yang mana? Nah, jawabannya adalah di dua kata terakhir gitu ya. Di dua kata terakhir Anda juga bisa langsung segera mengangkat tangan agar bisa memacu mereka juga untuk angkat tangan. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa sih angkat tangannya itu baru boleh di dua kata terakhir gitu? Nah, coba menurut Anda kenapa? Bisa sharing dulu di kolom chat. Mungkin nah mungkin kalau misalnya saya pernah belajar nih, kenapa harus angkat tangannya di dua kata terakhir? Karena kalau kita bayangin aja, kalau dari kata pertama gitu, siapa dari Anda yang suka makan masakan nasi Padang? Bisa angkat tangannya gitu. Kelamaan nanti dikiranya kita
mau dada-dada gitu ya, pada mau say goodbye semuanya, udah selesai gitu. Nah jadi nggak ada efek kejutnya karena terlalu lama kita. Nah jadi kalau di dua kata terakhir itu orang lain akan melihat perubahan dari gerakan kita sehingga lebih memperhatikan lagi gitu. Nah oke, kalau gitu semuanya kita akan coba ya, semuanya mungkin bisa open cam terlebih dahulu supaya kita bisa saling melihat satu sama lain dan saling memperhatikan gitu ya, bener gak nih? Oke, kita akan coba ya, nanti di dua kata terakhir semuanya bisa angkat tangan ya. Oke, kita coba. Siapa dari Anda yang suka makan masakan nasi Padang? Bisa angkat tangannya? Wah, keren. Kalian udah mencontohkan, keren banget. Nah, oke, thank you. Selanjutnya nih, selain itu bisa dengan cara apa lagi untuk berpartisipasi kalau seperti online kayak gini? Dengan membuat polling gitu ya. Oke, nah apa alasan? Misalnya nih, kita akan belajar buat polling. Nanti kalian bisa klik di mana di layar Anda gitu untuk pollingnya. Oke, kita coba ya. Apa alasan utama Anda belajar public speaking? Nah, A, karena ingin terkenal, atau B, karena ingin pollingnya. Saya beri waktu 5 detik ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you semuanya. Ya, dan yang paling banyak adalah Tara. Karena mungkin ya, oke. Nah, itu adalah penghasilan, mungkin karena penghasilannya ya mau ingin bertambah lagi. Ya, jadi memang jika skill public speaking Anda meningkat, pasti juga pendapatan Anda akan meningkat lagi. Oke, coba kita bikin polling lagi ya. Yang kedua nih, nanti Anda bisa pilih lagi di layar Anda. Apa ketakutan terbesar seorang dalam melakukan public speaking? A, takut lupa skrip, atau B, takut audiensnya nggak tertarik sama omongan kita, terus akhirnya dia ketiduran. Ketakutan mana nih yang paling besar? Coba bisa Anda pilih. 5 detik ya, 5 detik. Oke, 2, 1, yeay. Oke, jawaban yang paling banyak adalah Tara. Anda bisa lihat sendiri di layar Anda. Itulah jawaban yang paling banyak ya. Oke, kita lagi terakhir kita coba pollingnya. Oke.